Hai Kayla, Mama nggak nyadar kamu semakin besar dan semakin cantik ya. Dulu Kayla kalau mau pergi pakai baju yang Mama pilihkan. Sekarang sudah pandai pilih baju sendiri. Ya betul, Ma. Untuk penampilan tubuh Kila, perhatikan dengan makan bergizi dan pakaian yang tepat. Apalagi untuk jiwa, kita harus disehatkan dengan firman Tuhan, bukan dengan kata-kata manusia yang dicocok-cocokkan dengan nats Alkitab sehingga kebenaran yang beroleh tidak utuh. Memang Mama Kila ibu yang sangat bijaksana. Berharap orang tua lain juga percaya bahwa Alkitab itu pasti benar dan tidak ada kesalahan. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diberi judul mencari hormat bagi diri sendiri. Shalom anak-anak, sebelum memulai renungan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kalau masih diberi kesempatan untuk boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami boleh semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan tolong kami Tuhan, untuk kami bisa taat kepada kehendak Tuhan tersebut. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Hakim Yefta dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari serangan Bani Amon. Yefta adalah orang Gilead atau suku Gad. Roh Allah ada pada diri Yefta, sehingga Yefta bisa memenangkan peperangan melawan Bani Amon. Tuhanlah yang sudah menyerahkan Bani Amon ke dalam tangan Yefta atau ke dalam tangan bangsa Israel. Berita kemenangan Yefta ini didengar oleh suku Efraim. Kemudian suku Efraim mendatangi Yefta di rumahnya. Mereka berkata, "Mengapa engkau melawan Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk ikut ambil bagian di dalam peperangan tersebut? Sekarang kami akan membakar rumahmu beserta dengan kamu juga." Yefta menjawab, "Waktu saya dan orang-orang saya melawan Bani Amon, saya sudah memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan saya. Saya sudah mempertaruhkan nyawa saya dengan melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan Bani Amon ke dalam tangan saya. Mengapa engkau datang untuk berperang melawan aku?" Anak-anak, suku Efraim melakukan hal ini karena mereka ingin sekali bisa ikut mendapatkan pujian, ikut mendapatkan kehormatan, ikut mendapatkan kemuliaan kalau mereka ikut menang di dalam peperangan tersebut. Tapi sayangnya mereka tidak ikut di dalam peperangan tersebut, jadi mereka tidak bisa mendapatkan kemuliaan, kehormatan, ataupun pujian dari bangsa lain. Mereka tidak berpikir bahwa kemenangan yang diperoleh oleh Yefta itu bukan karena keahlian Yefta. Itu semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Bukan karena keahlian Yefta. Dan Yefta pun sebenarnya juga tidak layak mendapatkan kehormatan ataupun pujian. Jadi kemarahan suku Efraim ini adalah kemarahan yang tidak benar. Dan hal itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Terjadilah perang saudara antara suku Gad dipimpin oleh Yefta dengan suku Efraim. Dalam menghadapi suku Efraim,
orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan di sungai Yordan. Apabila ada orang Efraim yang mendatangi mereka dan berkata, "Izinkanlah kami menyeberang," maka mereka akan bertanya, "Apakah kamu orang Efraim?" Dan jika dijawab, "Bukan," maka orang Gilead akan berkata demikian, "Coba kamu katakan terlebih dahulu, Shibolet." Jikalau orang tersebut mengatakan Sibolet, artinya mengatakan dengan tidak tepat, maka itu menunjukkan bahwa orang itu adalah orang Efraim. Maka orang tersebut langsung ditangkap dan disembeli di dekat tempat penyeberangan sungai Yordan tersebut. Pada hari itu ada 42.000 orang Efraim yang tewas di dalam peperangan. Dan peperangan itu dimenangkan oleh orang-orang Gilead. Tuhan marah kepada suku Efraim yang mau mencuri kemuliaan Tuhan bagi dirinya sendiri. Tuhan tidak suka orang yang berbuat demikian. Anak-anak, manusia berdosa cenderung suka untuk mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Karena manusia berdosa sudah kehilangan kemuliaan Allah pada dirinya. Jadi dia selalu mencari kemuliaan itu. Tapi melalui cerita hari ini, anak-anak dan juga ibu diingatkan untuk kita berhati-hati. Ketika kita bisa berhasil di dalam mengerjakan sesuatu hal, itu bukan karena keahlian kita, tetapi itu karena Tuhan yang memberikan anugerah kepada kita. Tuhan mau melibatkan kita di dalam pekerjaannya, dan Tuhan juga yang memberikan keahlian kepada kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itu semua adalah anugerah Tuhan semata. Itu semua bukan karena keahlian kita. Jadi kita tidak layak untuk menerima kehormatan, kemuliaan, pujian kalau kita berhasil mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Allah saja. Hakim Yefta memerintah orang Israel 6 tahun lamanya. Setelah itu Alkitab mencatat 3 nama hakim pengganti Yefta. Tetapi di Alkitab tidak diceritakan secara detail apa yang dikerjakan oleh hakim-hakim tersebut. Sampai di sini renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan masih mau mengingatkan kami untuk kami tidak mengejar kemuliaan bagi diri kami sendiri, tetapi justru kami harus mengembalikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya kepada Tuhan yang memiliki hidup kami, yang sudah memampukan kami untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Belajar firman Tuhan itu sangat limpah loh teman-teman. Baru saja kita mendengar penjelasan tentang sebuah peperangan yang dipimpin oleh Yefta. Kita semua harus ingat bahwa ketika orang Israel berperang, maka mereka itu mewakili Allah. Apa artinya, Ma? Itu berarti bangsa Israel menjalankan penghakiman atau penghukuman yang sebenarnya bisa dijalankan oleh Allah sendiri.
Wow, tentunya hal ini merupakan kehormatan besar bagi suatu bangsa. Dan Tuhan menghukum bangsa itu pasti karena kejahatan mereka sendiri. Puji nama Tuhan yang mau memakai manusia untuk menjalankan misi agung ini. Semakin kagum Kela pada firman-Nya. Besok teman-teman tolong lanjutkan dengan membaca dari Hakim-Hakim pasal 13. See you!